Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama Griyo Android, channelnya teknisi handphone. Bagaimana kabarnya sedulurku? Semoga sehat selalu, panjang umur, banyak rezeki, dan tentunya hari-harinya selalu berkualitas ya lur. Di kesempatan video kali ini Griyo Android akan sedikit berbagi informasi, berbagi trik dan tips ya, terkhusus untuk teman-teman yang di situ hobi eksekusi pada sentral prosesor, hobi rebal-rebal IC CPU, tetapi malas untuk melakukan pengukuran atau memang di situ pengukurannya belum jago seperti saya. Pengukurannya masih di bawah rata-rata. Jadi di kesempatan video kali ini saya mencoba sedikit akan mengulas alat ukur atau alat USB analyzer ya, atau USB doktor. Ini insya Allah teman-teman tidak asing ya. Ini homemade, buatan produk teman kita seprofesi. Insya Allah teman-teman sudah kenal ya. Terima kasih Mas Andi, Markas Otodidak, yang sudah mengirimkan. Ya menurut saya ini alat yang luar biasa ya. Alat kombinasi di situ antara analog dan digital. Kalau dulu saya menggunakan ini ya, ini saya ambil untuk analognya. Nah, setelah dapat kiriman dari Mas Andi, ya ini jarang tak pakai. Karena lebih simpel yang ini ya. Nah, ini harganya juga cukup murah. Harganya tidak bikin kantong bolong. Harganya murah, fiturnya tentunya juga mewah. Pada umumnya kan seperti saya khususnya itu juga agak males melakukan pengukuran ya, pengukuran terutama pada pengukuran aktif. Pengukuran aktif untuk syarat kerja IC power setelah on untuk sentral prosesor atau untuk I2C dan lain-lain. Tetapi lebih nyaman membaca denyut atau gerak atau nilai konsumsi arus. Seperti yang sudah saya sudah sedikit menjabarkan untuk pengukuran pada SoC pada chipset Qualcomm. Ya nanti kalau teman-teman butuh ya insya Allah saya tulis di deskripsi ya. Urutan pengukurannya mulai dari VREC S4, VREC S3, VREC L3, VREC S1, GPIO, VREC L5, L7, BB clock sampai pon reset, dan yang terakhir SDMPS Hul. Nah, kalau di MediaTek di situ ada ada WD yang namanya watchdog. Hanya untuk mengetahui tentunya ya pengukuran pemasangan sentral prosesornya sudah bener apa belum. Tetapi dengan ini alat yang menurut saya ini ya simple, alat ini simple. Ini kombinasi antara analog dan digital. Di sini kalau cara menghidupkannya di sini ada on off ya. Ini ada on off. Kemudian ini cukup menggunakan charging 5 volt atau pakai produk skematik juga bisa ya, seperti ini. Kemudian kita cukup colok dari belakang. Nah, seperti ini. Di sini ada 3 display dan 1 bar untuk analognya. Ini kedip karena ini lur
pantulan dari kamera, lampu kamera. Ini coba saya matikan dulu ya. Nah, kalau kita matikan ini nggak kedip. Jadi di sini ada 3 bar. Ya, yang atas tentunya ya dari inputnya. Kemudian bawahnya ini nanti konsumsi yang dikeluarkan berapa miliampere. Kemudian yang bawah ini digunakan untuk pengukuran aktifnya. Enaknya di sini ini sudah menggunakan 4 digit ya. Jadi seumpama teman-teman IC ini tanpa IC, seumpama saya sebut tanpa CPU, RAM, UFS atau IC 123 tanpa terpasang, ini tentunya kan untuk digitalnya tidak bisa membaca ya berapa miliampere nanti keluarnya. Tetapi kita bisa memahami cukup menggunakan analognya, ini naik berapa garis. Jadi dari sini bisa sedikit kita simpulkan, teman-teman nanti bisa mudah menganalisa ketika sudah melakukan pelepasan pada IC, baik itu IC CPU itu nanti barnya berapa garis, atau setelah dilakukan pelepasan pada IC CPU, IC RAM, dan IC UFS. Nanti bisa ditandai, oh kalau tanpa IC itu naiknya sekian garisnya, kalau sudah harusnya kok tanpa IC ini sekian, kok ini naiknya sekian. Nah, berarti perlu dilakukan pengecekan pada syarat kerjanya. Nah, dari hasil bar yang ditunjukkan pada bar analog ya, ini tentunya teman-teman nanti bisa sedikit menganalisa permasalahan apakah di situ bermasalah dari syarat kerjanya atau dari pemasangannya, gitu ya. Tetapi nanti kalau posisinya ada IC UFS-nya tanpa CPU, tanpa RAM, ini naiknya berapa, di digitalnya nanti keluar nilai berapa. Nah, di sini teman-teman lebih dimudahkan lagi. Nah, jadi nanti kalau ada IC-nya nanti berapa miliampere, ada CPU berapa miliampere, tanpa CPU berapa miliampere. Jadi teman-teman nanti bisa menganalisa sendiri. Tetapi perbedaan yang menonjol ini kan sama mas, ini ada barnya, tapi ini kan hanya 2 digit ya. Jadi kalau teman-teman menggunakan produk skematik, tentunya ketika melakukan pelepasan pada sentral prosesor ya, bar di sini tidak akan terbaca karena ini hanya 2 digit yang dibaca. Ataupun tanpa IC, CPU, RAM, UFS, di sini juga nanti akan tidak terbaca. Ini alhamdulillah, walaupun alatnya kelihatan simple, tetapi teman-teman nanti bisa mengaplikasikan tentunya ya dengan membaca bar analognya. Ya, nanti coba teman-teman bisa dibedakan antara pembacaan analog dan digital. Jadi nanti tidak raba-raba, misalnya harusnya tanpa IC CPU, tanpa IC RAM, tanpa UFS hanya naik sedikit denyutnya, kok ini kok tinggi sekali. Nah, berarti kan teman-teman bisa melogika ya, oh berarti ini kalau saya pasang CPU pun pasti tidak akan bisa terbaca 9008. Ini pasti short, ini syarat kerjanya bermasalah ini. Nah, berarti bisa melakukan pengukuran pada syarat kerja handphone. Nah, kalau syarat kerjanya bermasalah, kalau misalnya kita pasang CPU, kita pasang RAM, ya tetap handphonenya nggak bakal hidup. Kemudian yang lebih simpel lagi tentunya teman-teman bisa melakukan pengukuran aktif. Jadi cukup di sini ada lubang
prop. Kemudian nanti untuk input arusnya bisa diambilkan dari USB sini, tinggal kita main colok aja pakai propnya. Jadi sangat mudah ya, sangat membantu sekali, sangat mudah, sangat membantu. Jadi tidak perlu pakai kabel power supply, tidak perlu ditekan on off dan lain-lain. Jadi menurut saya alat ini worth it, alat ini layak dibeli untuk teman-teman yang di situ belum mahir dalam melakukan pengukuran, baik itu pengukuran pasif ataupun pengukuran aktif. Seperti saya ini kan pengukuran ya nggak begitu ngerti, jadi lebih senang membaca ampere ya. Nah, seperti itu ya lur ya. Jadi nanti teman-teman bisa kontak Mas Andi Markas Otodidak untuk membeli produknya. Nanti untuk nomor pembeliannya, nomor WA-nya saya cantumkan di kolom deskripsi. Oke ya lur ya. Kemudian di sini saya dapat kiriman juga. Ini lampu lur. Lampu ini kok lampu, kipas. Ini kipas tapi desainnya mewah dan sudah dilengkapi dengan lampu UV. Jadi teman-teman nanti ya beli satu alat sudah dapat beberapa fitur gitu loh. Ini untuk RPM-nya juga kenceng. Jadi setelah teman-teman melakukan eksekusi pelepasan CPU atau IC yang lain, ini kipas ini ya sangat membantu ya. Jadi langsung cepet dingin, selesai melakukan pencongkelan misalnya, nah, jadi langsung bisa dikipas. Oke lur, bisa difahami ya. Jadi ini sedikit apa ya, bukan review ya. Sedikit informasi untuk teman-teman yang malas ngukur seperti saya ataupun belum lihai melakukan pengukuran. Jadi dengan alat ini insya Allah ya cukup sangat membantu ya, sangat membantu, memudahkan kita untuk membaca konsumsi arus. Oh ya, untuk urutan cara kerja IC power nanti saya untuk urutan kerja setelah power on off untuk chipset Qualcomm nanti saya cantumkan di kolom deskripsi. Oke lur, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Bagi teman-teman yang belum like, komen, dan subscribe, bila ada yang perlu ditanyakan silahkan tulis di kolom komentar. Pantengin terus channel Griyo Android. Dan saya ucapkan permohonan maaf untuk teman-teman subscriber yang mungkin mengirimkan garapan, tapi ya alhamdulillah sebagian besar sudah saya kirim ya. Ini kiriman lagi op. HP banyak sekali lur, jadi kiriman lagi banjir ya, agak pusing juga ya. Kiriman lagi banyak, jadi sementara saya op dulu untuk servisan online, saya op dulu. Jadi fokus ngabisin PR sama ngirim-ngirim PR yang lama-lama ya, semua ndak down ya, mohon maaf ya, karena kadang kondisi masuk itu kondisinya sudah amburadul ya, mesin udah acak-acakan ya, kita aduh pokoknya mumet lur, tapi ya enggak apa-apa, masih yang sabar ya, masih kita perjuangkan. Oh ya, sedikit mungkin sedikit perbedaannya ya, kalau yang ini ya, kalau saya sebelumnya menggunakan USB doktor yang punyanya Mas Andi ini, saya pakai yang ini kan yang diambil dari USB-nya, ini juga bisa membaca denyut. Nah, tetapi untuk lebih efisiennya menurut saya pakai yang ini, karena ketika nanti hanya dipasang sentral prosesornya saja, nanti berapa miliampernya nanti kan teman-teman bisa nandai kan di sini.
ketika dipasang IC UFS dan central processor nanti berapa harus miliampernya. Nah, ketika sudah dipasang semua nanti kebaca berapa miliampere. Nah, ini nanti bisa dicek di digitalnya. Oke lur, nanti untuk pembelian bisa saya cantumkan di kolom deskripsi. Sebelumnya saya ucapkan banyak terima kasih untuk Mas Andi Markas Otodidak ya atas diberi banyak bonus lur. Kasih topi, kasih macam-macam lah. Ini bagi teman-teman yang belum like, komen, dan subscribe channel Markas Otodidak, isi kontennya mantap, keren, pantengin terus channelnya. Ini banyak saya ambil ilmu dari Mas Andi. Oke lur, sekiranya saya cukupkan. Bila ada salah-salah ya saya mohon maaf ya. Nah, mungkin itu yang bisa sedikit saya informasikan. Pantengin terus channel Grey Android, jangan di skip.